Halo, selamat siang sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia, tidak kurang suatu apapun juga, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan rencana-rencana Anda, dan tentu saja mencapai keberhasilan-keberhasilan yang Anda raih. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Terima kasih untuk Anda yang sudah download dan yang belum download silahkan download. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, kalau Anda belum follow, silahkan follow di indonesia_belajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, di seminar online siang hari ini, seperti biasa di hari Kamis jam 2 siang, sudah setahun kita tidak bertemu dengan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Mas Danang Priyadi SPD MMCTM yang sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah storyteller, writer, dan outdoor, dan juga Kepala Sekolah Tamrin Adventist Academy Pinang Ranti, Jakarta Timur. Instagramnya kalau belum follow silakan @danang_priyadi27. Kita sapa dulu Mas Danang. Selamat siang Mas Danang. Semangat pagi, salam sehat dan bahagia selalu. Wes, luar biasa dengan virtual background yang luar biasa juga. Selamat tahun baru, Mas Danang. Kita ketemu yang pertama kali di tahun 2021 ini. Ya udah kangen ini setahun kita nggak ketemu ya Mas, tapi aku Iya, bahagia ini banyak teman-teman dari Gramedia. Gramedia luar biasa ya, menginspirasi Indonesia. Sama-sama, ini ada satu toko, dengerin semua Mas. Luar iya, biasa ini, kepala tokonya, supervisornya, dan teman-teman semua. Ya termasuk iya, yang dari Lombok, dari Pajajaran, wah sampai Manado, luar biasa Mas Hendri. Ya, ini banyak ini Mas iya. teman-teman. Iya, ada di yang Gramedia Pakuan ini. Selamat siang semuanya di sana. Wah, Yang luar udah biasa, buka kamera. Pakuwon. Waduh, terima kasih. Mantap Noper ini. ini. Surabaya ya. Iya. Buku saya kalau masih ada di situ kirim ke saya bayar ya buku saya. Yang warna ini. Oh, Mas. Mas Pandu, terima kasih. Oke, sudah menyempatkan ya untuk meninggalkan tokonya ini. Atau yang memang Oh, di belakang mereka layar berkumpul juga. di ruangan luar biasa. Thank you Mas Pandu Ya. dan teman-teman. Pakuwon, aku rindu ke sana ya. Iya, Mas nanti kalau ke sana ajak-ajak saya ya Mas ya. Oh, siap, siap. Rawon, rawon. Saya udah Nonton lama juga balap. main di Gramedia. Juga yang buka Kak kamera Bu Tingur, Irawati. tempe Iya. menyet. Oke, dan di awal tahun ini di edisinya siarannya Mas Danang itu kita akan mengambil tema Goal Achievement ya, di mana ini sangat penting untuk tahun 2000 mengawali tahun 2021 ya. Nanti Mas Danang akan bagaimana kita mencapai goal-goal kita ya di tahun 2021. Oke, silakan. Dan sebelumnya Mas, ini saya ingatkan juga untuk sahabat pembelajar yang nanti ingin bertanya, silakan langsung buka Zoom, langsung tulis di Zoom group chat atau juga buka mic dan sekaligus kalau bersedia buka kamera. Oke Mas, kita sudah nggak sabar nih. Goal achievementnya versi Mas Danang gimana ini Mas? Ini teman-teman semua ya yang di Gramedia ini ya. Saya itu bisa menulis buku kayak gini, 7 cara bodoh berjualan, terus 77 cara bodoh hidup bahagia. Ini bukan hanya begitu saja langsung menulis, justru karena saya merasa aktif diterjunkan di toko dan saya siap jalan, lah menghasilkan seperti itu. Jadi Anda tidak perlu untuk apa ya, melihat atau mencari sesuatu yang besar-besar ya, yang sederhana pun sebetulnya bisa Anda lakukan ya. Itu dengan cara rutin. Nah ini saya mau sharing yang sederhana aja, gini. Saya sebagai kepala sekolah, ya, kan ada PSBB, kita itu harus ada di rumah atau work from home atau kalau di toko ya 25% atau kalau sekolah jarak jauh. Nah waktu itu saya di akhir bulan Desember tahun lalu itu saya itu minta supaya ada tes guru-guru supaya nanti kalau murid-murid masuk itu aman bahwa gurunya itu memang nggak kena COVID, lalu sekolahnya aman gitu loh. Tapi kan dari Dewan Sekolah, dari pimpinan kan apa perlu tes? Karena ini sekarang BSBB, artinya murid nggak datang, lalu kemudian sekolah nggak dipakai. Tapi saya tetap ngotot ya, bukan melawan pimpinan, punya naluri insting yang saya bilang bahwa harus.
Akhirnya tanggal 6 Januari hari Rabu, itu 9 kami dites, dan hasilnya apa? Meskipun hanya rapid test antigen, 2 yang kena. Satu itu cleaning service, 1 guru. Lalu akhirnya dokter Desi di Poliklinik Tebet itu menyampaikan, yang positif antigen harus langsung PCR, harus swab. Ada yang bandel nggak mau, wah nanti belum tentu, saya bilang. Kalau dokter menyuruh, kita harus jalan. Kalau nggak ada uang, saya bayarin. Perkara saya diganti nggak, siap. Sampai sekarang belum diganti loh, 2 juta, saya bayarin 2 orang. Jadi sebagai pimpinan pun harus bisa dicontoh. Leader is action, not position. Jangan hanya ngomong saja, tapi ngasih contoh. Berani keluar uang gitu loh. Ya, anak kita berbuat baik, nanti banyak. Apa yang terjadi? Andaikan saya tidak nekat, andaikan saya nggak mau berkorban, ada istri saya ya soalnya, makanya saya aman aja bayarin, kan istri yang bayarin ya, saya tinggal minta tolong aja ya. Punya istri yang baik itu penting ya Mas Pandu ya. Itu dan teman-teman Gramedia ya, ini di balik suami yang sukses itu ada istri atau wanita di belakangnya. Tapi Mas Pandu nggak boleh supaya banyak sukses, lebih sukses, banyak wanita di belakangnya. Itu banyak wanita di belakangnya. Itu, tapi nggak apa-apa, ini wanita untuk belajar ya Mas Pandu ya. Terima kasih Pak Kuon, Surabaya, luar biasa. Thank you, thank you. Jadi memang kita itu kalau sendiri susah, tapi begitu ada yang mendukung, ada yang bantu, coba hari Sabtu kemarin itu harusnya saya itu sebagai pimpinan upacara, pembina upacara untuk anak-anak adventurer, pathfinder, belum orang tuanya, belum teman-teman kakak adiknya. Seandainya semua ada di Pinang Ranti di tempat saya mengajar, waduh, banyak yang kena. Jadi kita untuk menjadi pahlawan, untuk menjadi sesuatu yang berarti bermanfaat bagi orang lain, ya sebaik-baiknya orang lah dalam bermanfaat bagi orang lain. Itu nggak harus melakukan yang besar-besar. Kelihatannya yang saya lakukan itu kecil, nekat, ayo tes, ayo PCR. Nah, lalu kita berdoa sama Tuhan. Ada ora et labora, bekerja dan berdoa. Ya ini semua tolong pahami ya. Yang saya lakukan itu kecil-kecil, bodoh-bodoh. Tetapi dampaknya besar. Contoh, lalu kita setelah ada, ternyata dites suaminya cleaning service, bapaknya kena. Karena apa? Nggak nurut. Nggak pakai masker, makan kumpul sama keluarga, lalu tidur bareng. Nah, ini kelihatannya hal sederhana-sederhana ya. Makanya kalau membuat resolusi tahun 2021, nggak usah yang besar-besar. Ikutin aja misalnya 3M, menjaga jarak, memakai masker ya, kayak ini di tempat Mas Pandu ini yang pakai Mas Pandu doang, tapi hidungnya nggak tertutup itu. Ah, sekarang ketahuan tertutup ya. Ini anak-anaknya juga pada nggak pakai masker, itu harus pakai masker. Apalagi di keluarga aja saya pakai masker loh, tidur sama istri saya pakai masker, gimana coba gitu loh. Artinya kita harus jaga-jaga, ini bahaya yang nggak kelihatan tapi bahaya ya. Nah ini akhirnya apa? Kita berdoa supaya dia mendapatkan tempat rujukan untuk itu. Wah, kita udah usaha ya. Ini lihat, perhatikan teman-teman, kelihatan sederhana. Ya, prayer change everything, doa mengubah segalanya. Kita manusia berusaha, Mas, menghubungi Rumah Sakit Mitra Bekasi, antre di nomor 13, 14, 15. Coba ngubungin Mayapada di mana itu Lebak Bulus, ngantre 21, 2, 23. Coba dengan doa. Akhirnya apa? Dengan berdoa malah ambulans datang itu dari Puskesmas Pinang Ranti jemput. Akhirnya mereka bertiga sekarang ada di Wisma Atlet ya, di Tower 8 ya, ruangan 2 di Demangan. Coba. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, ya pendengar sekalian, ini saya sampaikan hal yang sederhana ya. Kita boleh berusaha sungguh-sungguh, tetapi tanpa doa, wah ada sesuatu yang kurang. Di dalam buku saya ini ada bukti ya. Teman-teman yang susah mencapai target bisa sampai 5 kali lipat hanya karena doa. Contohnya Adi dari Yogyakarta. Ya waktu lomba yang ditarget 2 jam 1 juta. Tetapi dengan berdoa, dia sholat duhur dulu, habis sholat dia bekerja, dapat 5,5 juta. 5,5 kali lipat karena apa? Karena doa. Jadi jangan main-main dengan berdoa. Nah ini contoh-contoh yang sederhana yang saya lakukan. Meskipun kita memaksa untuk PCR, akhirnya menyelamatkan banyak orang. Nah sehingga kepahlawanan itu pahlawan orang yang menjadi menghasilkan buah itu nggak harus sesuatu yang besar-besar, tapi kecil bermakna besar. Kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu yang besar, kita lakukan hal kecil dengan hati yang besar. Nah itu Mother Teresa, Muhammad Gandhi memberikan contoh seperti itu. Lalu resolusi 2021 ya, itu this is not the year to get everything you want. Nggak harus selalu mencapai semua yang Anda ingini, ya. Ya, this is the year to appreciate everything you have.
Anda mensyukuri apa yang Anda punya. Nah, saya bisa menjadi kepala sekolah bukan begitu saja, teman-teman. Saya dulu kuliah ya lulusan sarjana pendidikan. Lalu saya S2. Sudah pernah mengajar dari TK, SD, SMP, SMA menjadi dosen sudah 12 tahun. Maka pada saat ada syarat ya menjadi kepala sekolah harus punya pengalaman mengajar 10 tahun. Saya sudah punya. Harus sudah punya sarjana pendidikan, sudah punya. Bahkan dari dosen S2, magister manajemen sudah punya. Menguasai bahasa Inggris, saya dari TOEFL, GMAT, dari elementary, intermediate, advanced, punya semua. Jadi teman-teman, jangan meremehkan Anda yang siapkan sekarang yang mungkin nggak penting. Tapi pada suatu saat dibutuhkan, wah, siap. Nah, sekarang banyak tawaran-tawaran. Terima kasih juga Indonesia Belajar ya. Ada Mas Dwi Heli, ya, ada Legita, ada Mbak Endah, terutama Mas Dewa yang setia menemani saya sebagai host atau MC-nya ini. Nah, itu luar biasa, kami berterima kasih. Ini saya Mbak Ida Susana ya, yang rajin, yang aktif dari Bekasi, ada Sony Lim, lalu ada Golis, ya Mbak Irawati Medan, Mas Hendri, Hermawan, ya ada yang dari Pajajaran Bogor, Sulfi Ulania, Mas Agus, ya banyak banget ya, luar biasa, terima kasih. Jadi kita mesti mensyukuri apa yang kita punya. Teman-teman, sekarang ada di sini semua, ada yang dari mobil ya, ini driver sekaligus dengan saya, terima kasih ya. Itu apa? Kita mensyukuri bahwa kita ini bisa ketemu sehat dengerin ini loh. Sekarang Anda bisa mencium bau, entah bau enak nggak enak, itu mensyukuri. Saya punya keponakan nggak bisa mencium makan ikan asin, temennya bilang, kok ini ikannya baunya nggak enak kan? Ternyata apa itu? Ternyata kena COVID. Tapi sekarang udah sembuh, sebulan disiplin. Lalu punya adik lagi yang di Bogor, ya dia nggak mau makan, malas makan. Akhirnya apa? Ternyata kena COVID. Jadi teman-teman, kalau Anda masih bisa mencium, merasakan bau yang masih semangat makan, bersyukurlah, ya. Berarti Anda sehat, gitu loh. Sederhana, berjemur matahari, ya, minum air, ya, yang hangat, terutama ya. Nah, ini hal yang sederhana. Jadi ini boleh dikatakan goal achievement, apa yang dicapai. Kalau saya pencapaian udah ya, karena pernah jadi guru, pernah jadi dosen, tapi belum pernah menjadi kepala sekolah. Maka begitu ada kesempatan. Bahkan saya di gereja, saya juga di lingkungan religiusitas atau spiritualitas ya. Saya juga menjadi ketua salah satu gereja. Jadi ini juga harus banyak pelayanan. Nah, ini contoh sederhana. Kami kirim orang-orang yang maaf ya tuli ya di Bogor ya. Dia itu karena di ujung Berung ada di gunung, akhirnya yang semua makan siang, dia itu dapatnya akhirnya terkirim malam hari. Coba bayangin. Bayangin jam 10 sudah siap tapi ketemunya jam 10 malam. Sudah bau enggak? Ternyata apa yang terjadi? Dia siang sudah bisa makan karena dia masak. Malam itu hujan gerimis di gunung mana itu di Bogor itu ya. Gunung Salak di lereng itu dingin, lapar. Nah, nasi yang kita kirim dari siang itu akhirnya karena tertutup tempatnya diterimanya malam. Dia bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman ya. Pakai bahasa isyarat. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Mataharinya tertutup malam. Pagi, siang, sore, malam. Nah, itu mereka bersyukur. Jadi kadang kelihatan kita itu merasa bersalah. Kelihatan nggak berarti. Tapi begitu mereka ternyata ini menolong mereka yang kelaparan. Loh, 10, 11, 12 orang selamat dari kelaparan. Kalau ada apa-apa, sakit, maaf kalau sampai misalnya orang bisa mati beku karena kelaparan. Nah, makanya Anda jangan merasa bahwa Anda nggak bisa melakukan sesuatu yang besar. Yang kecil-kecil, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain, itu banyak artinya. Lampu meskipun kecil, itu bisa memancarkan sinar dalam kegelapan. Semangat juga seperti itu. Seperti saya kalau bicara selalu semangat. Kemarin ada yang nanya sama saya, Pak Danang, kenapa sih punya semangat? Dari mana sih itu? Oh, semangat itu kan dari doa. Dengan berdoa ada antusias, N di dalam teos. Kalau spirit kita, spirit Tuhan ada dalam diri kita, kita nggak lelah, semangat terus. Dulu waktu saya itu sering di rumah saja, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan batuk, sakit-sakit. Ini yang namanya frozen soldier. Tangan kanan ini sakit setengah mati. Tapi dengan menjadi kepala sekolah, saya setiap hari harus ke sekolah. Biasanya ngambil tiket ya, ini mas driver yang sedang di jalan ini, ngambil tiket tol itu, wah sakitnya bukan main. Tapi sekarang, wah sudah sehat ini. Ngangkat galon masih kuat. Biasanya saya minta tolong tetangga. Nah ini artinya apa?
Kalau kita lemas-lemas, kita malas-malas, kita tiduran capek. Tapi kalau sel ini bergerak, lalu banyak membaca, ya itu hidup sel itu, ya. Nah, oke. Jadi kita harus ada goal achievement, jangan yang macam-macam, yang biasa aja yang bisa kita lakukan. Nomor satu sekarang itu sehat, ya. Anda boleh kaya apa, Anda boleh punya apa saja. Kalau Anda sakit untuk apa? Ini banyak contoh yang situasi sekarang ini. Dia punya uang miliaran, tapi sakit meninggal. Yang dapat siapa? Nah, maka lebih baik kita bagi-bagi, berbagi sama orang lain. Ya, itu kalau kita belajar dari yang lalu-lalu, berbagi itu membuat kita itu senang, bahagia, dan banyak rezeki. Baik. Jadi tahun ini apa yang bisa kita buat yaitu mengeksplorasi bakat baru. Ya, sekarang saya diminta berkhotbah, diminta mengajar, diminta untuk seminar, berbagi ilmu, storyteller, mendongeng, writer, menulis, motivator, motivasi, trainer, ya, itu melatih jualan, ya, apalagi sekarang lewat buku-buku saya ini terima kasih banyak yang habis, ya. Tadi Pak Kuan kalau ada yang 7 cara bodoh berjualan yang warna orange, saya kira dari data itu masih ada. Kirim ke saya semua, nanti saya bayar, ya, sama ongkos kirimnya, ya, bilang Mas Pandu, ya. Karena udah kehabisan, ya. Nanti Anda jualnya berapa, ya? Kalau saya jual satu bisa 100.000, ya. Kalau saya jualan begitu, ya. Anda kan jual 77.000. Nanti saya jualnya 100.000 itu, ya. Dan itu laris itu, ya, habis saya, ya. Di Jakarta habis itu yang habisin saya, ya. Bukan 77.000, 100.000. Rata-rata buku saya yang kedua Anda jual 77.000 di toko, saya 100.000. Itu ratusan habis. Itu cara ngomongnya aja. Yang kita jual bukan barangnya, tapi benefit, nilai, value-nya. Itu kalau kita jual seperti itu. Jadi itu mengeksplorasi bakat baru. Lalu lebih kreatif. Ya, kreatifnya apa? Kenapa Pak kok bisa menjual dengan harga 100.000? Bilang bahwa ini buku asli dari pengarangnya, dapat tanda tangan penulisnya. Nah, originalitas yang kita jual. Nah, itu namanya membuat kita itu kreatif, inovatif. Lalu fleksibel. Fleksibel. Sekarang ini saya banyak membeli termasuk dari Surabaya Mbak Putri, ya, yang dari Gramedia Web itu Surabaya itu apa? Masker-masker dari kain Mbak Putri itu yang supervisor GWS masih, ya, itu memberdayakan teman-teman yang di Sidoarjo. Itu masker-masker kain itu. Nah, dia pinter. Nah, ini termasuk kreatif itu. Pak Danang, saya baca buku Pak Danang, saya mempraktekkan buku Pak Danang. Nah, beli dong apa yang saya jual. Akhirnya saya beli madu, beli masker, ya, lalu beli hand sanitizer. Ini namanya kreatif, ya. Dari membaca buku dia jualan, lalu dia membujuk saya, Pak Danang, saya beli dari apa yang diajarkan Pak Danang. Kena deh gue. Nah, artinya apa? Ya, ini cara-cara yang fleksibel. Bukan dijual soal bukunya aja, tetapi dijual apa yang ditulis, yang dihasilkan dari buku. Lalu belajar mengendalikan diri. Nah, ini saya mau ngomong yang konkret supaya Anda nyata. Tadi saya sama istri saya, ya, mau memperpanjang STNK mobil saya. Ya, saya udah bilang harus siapin KTP, lalu BPKB, lalu kemudian STNK. Kebetulan BPKB, STNK sudah di tangan saya. Saya yakin KTP istri masih di dompet. Saat sudah mau nyampe, ya, tempat perpanjangan itu, saya nanya, mana KTP-nya siapin? Waduh, nggak ada dicari. Nah, loh, saya bisa marah juga loh. Saya kalau mau marah, ya. Tapi apakah menyelesaikan masalah? Ya, nanti malah ribet, malah nggak jadi. Makanya saya sudahlah dimaklumin saja, ya. Kayaknya ada di tas yang satunya lagi belum saya pindahkan. Ya udah harus pulang lagi. Daripada nanti kalau sampai sana nggak boleh harus pulang, ya mending pulang lagi. Akhirnya kita pulang. Nah, ini mengendalikan diri ini, belajar mengendalikan diri ini juga hal yang sederhana. Ya untuk yang di toko, ya, saya pernah mengalami, di buku saya ini ada contohnya, ketemu anak kecil itu buat masalah. Saya maunya marah, tetapi saya lalu mikir, kalau saya marah, nggak menyelesaikan masalah, nggak jadi beli. Tapi dengan saya, mohon maaf, mungkin Om salah, kita mengalah merendah, akhirnya lewat bapaknya, malah beli sampai 2,5 juta. Ini teman-teman, hal sederhana kecil. Mengendalikan diri, ya. Itu kelihatannya ngomongnya gampang loh. Tapi kalau Anda pas lapar, tengah hari, ada orang yang jengkelin, gampang? Oh, itu perlu berjiwa besar. Hari ini, sekarang ini, sebelum acara ini, saya disalah-salahin orang, saya dicaci maki pun, saya senyum aja. Karena dia nggak ngerti apa yang saya maksud, gitu loh. Jadi, what you think about yourself is more important than others think about you.
Apa yang kau pikir tentang diri Anda jauh lebih penting daripada orang lain pikir tentang Anda. Jadi kalau Anda pun dicaci maki sama orang, tapi kalau Anda niatnya berbuat baik, Allah Maha tahu, Tuhan yang lebih tahu. Ya, maka Anda tenang, nggak usah ribet. Ya, kalau ribet nanti cari ribut, ya, gitu. Ya, jadi belajar mengenalkan diri. Lalu ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Jangka pendeknya itu apa? Kesehatan fisik, mental. Ayo sekarang saya tanya. Kalau Anda yang misalnya sakit flu, mau nggak dites? Rapid test antigen. Oh saya ya kemarin juga gitu. Coba bayangin. 9-10 anak buah saya sama saya. Tak suruh daftar. Coba daftarnya pada mulai dari nomor 10, terus 9, 8, 7, nomor 1, 2, 0. Ya saya sebagai pimpinan ngasih contoh. Saya langsung nomor 1 saya. Nomor 2 wakil saya. Nomor 3, nah siapa yang berjiwa seperti saya. Jadi leader is action. Sebagai pimpinan itu ngasih contoh. Kemarin kan juga terjadi kan, bener nggak vaksinnya? Pak Presiden mau nomor 1. Lalu pimpinan-pimpinan dari MUI, dari Departemen Kesehatan, dari berbagai kepala atau pimpinan agama, bahkan artis Raffi Ahmad juga ikut. Artinya apa? Kalau kita mau menjadi contoh bagi banyak orang, ya oke, kita siap untuk semuanya. Jadi kita membuat resolusi ya, membuat goal achievement, nggak usah jauh-jauh. Nomor 1 sekarang kesehatan. Karena apa? Ini yang penting. Apa yang dilakukan? Yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker ya, lalu mencuci tangan, mandi ya, lalu kemudian berjemur matahari, minum air hangat, istirahat yang cukup, sederhana loh. Karena apa teman-teman? Anda boleh lembur, Anda boleh macam-macam, uang Anda banyak. Kalau sakit, wah, jangan kamu merasa nanti kalau ini diambil oleh negara yang memelihara negara. Itu satu orang rata-rata menghabiskan kalau parah betul itu 182 juta loh. Jadi kita harus melihat ya. Bahkan sekarang rumah sakit sudah pada penuh. Nah, maka kita harus mencoba ya mengisolasi diri dan mencoba menyehatkan diri. Ini jangka pendek kesehatan. Ya, ini yang ngomong ini bukan orang sembarangan. Siapa itu? Jack Ma, ya, salah satu miliarder atau triliunan orang di Cina gitu loh. Ya dia duitnya bertriliun-triliun tapi dia sekarang yang di arah apa? Ya, jangka pendeknya yaitu kesehatan dulu. Ya. Nah, baik kesehatan fisik atau kesehatan mental. Teman-teman, ini kesehatan mental ini penting ya teman-teman. Apa itu Pak Danang kesehatan mental? Kesehatan mental itu yaitu sikap positif gembira. Artinya apa? Wah kok banyak yang kena ya, waduh gimana nanti saya? Nah itu malah membuat kita itu nggak imun, jadi nggak aman. Tapi kalau kita senang gembira, aku udah berdoa, hidup mati itu Tuhan yang menentukan. Jadi kalau kita memang diberi hidup sama Tuhan, bisa menolong orang, ya kita akan tetap hidup. Jadi jangan ragu-ragu, tetap aja ya kita melakukan hal-hal yang berbuat baik untuk orang lain ya. Kita melakukan hal-hal yang kita sendiri harus percaya bahwa Tuhan memberikan itu. Maka ya nyanyi-nyanyi seneng-seneng aja. Loh, teman-teman, kalau mau saya kasih tahu ya, saya ini gawat. Saya pernah ketemu bertiga ya, nunggu istri-istri yang pulang angklung dari Cirebon. Bertiga ini ya. Satu udah kena, dinyatakan meninggal. Tetapi dia pindah rumah sakit hidup. Yang satu meninggal karena sakit jantung. Nah ini kan bertiga ngobrol coba, lu bayangin ini. Tapi saya percaya Tuhan, tolong Tuhan. Karena loh, ini ngobrol begini bahaya itu kan. Di awal-awal bulan Maret, 14 Maret persisnya. COVID udah masuk itu. Nah, dari 3 berdua. Nah kemarin itu yang namanya anak buah saya itu, ya kok ngajak ngobrol sama saya itu loh. Loh saya ngobrol, untung saya selalu disiplin pakai masker kayak ini gitu loh. Maka meskipun dia pada positif, saya negatif waktu tes. Jadi kita harus menjaga diri, ya kita yang mengisolasi diri atau menjaga diri supaya nggak kena gitu loh. Dan ini berkali-kali saya tuh nggak nyadar orang-orang yang pernah bertemu sama saya ternyata iya menengok saudara di Solo kena sekeluarga. Loh untung waktu itu saya juga menjaga jarak ya, nggak mau salaman saya, ya sama adik saya di Bogor kena juga, tapi sudah pada sembuh semuanya di Solo, di Bogor, di Cikarang. Kita ngobrol, ya. Tetapi saya bukan berarti kadang-kadang ada yang marah sama saya. So, di rumah Klaten waktu saya pulang itu, ada teman itu marah-marah. Kamu teman main kecil dulu kita gelut-gelutan ya, pingkil-pingkilan itu. Oh, kamu salaman aja kamu, sok kamu ya, jenderal ya kamu ya. Tapi ya saya biarin aja. Saya dianggap apa aja terserah. Karena ini menjaga Mas, ini gini. Mana ada orang, ya tetap aja. Saya dimarah-marahin nggak apa-apa. Karena tujuan saya baik, ya supaya nggak kena. Ya.
Nah, ini yang saya lakukan ini, saya sharing sama teman-teman. Ya, jadi ada rapid test antigen, ada vaksin. Makanya nanti kalau ada vaksin ya saya siap juga ya. Gitulah. Umur saya kan 60 tahun, tapi Kak senang, gembira seperti ini. Anda lihat umur saya itu 61 tahun sekarang. Tapi Anda lihat Kak 16 kan dibalikan. Nah, itu happy ya. Ya, hati gembira adalah obat yang manjur ya. Makanya orang nggak percaya. Waktu saya pensiun di Gramedia tanggal 27 Maret tahun 2020, saya datang ke tempat kantor pensiun yang kamu ngapain main ke sini? Loh, saya itu minta kartu pensiun. Loh, masuk kamu udah 60 tahun? Orang kiranya masih 40-50. Karena apa? Gembira. Ya, kalau gembira ini juga COVID bisa pergi ya. Aman, amin karena percaya sama Tuhan. Lalu apa? Ya, kita harus banyak berhubungan dengan ya kita harus entah itu kesehatan, ya, relasi, lalu keuangan, pengembangan pribadi, religiositas, spiritualitas, pekerjaan, pendidikan. Nah, teman-teman, saya mau share supaya bahwa ini Pak Danang ini nggak ngomong aja, tak kasih tahu ya. Saya ini jadi kepala sekolah. Ada 3-4 anak buah saya, karena bagian security nggak masuk, bagian administrasi nggak masuk, lalu kemudian apa yang bagian cleaning service atau keamanan relatif juga nggak masuk. Wah, mereka dipotong itu gajinya 750-760. Wah, kalau 4 orang kan udah 3 juta itu. Nah, mereka kan malas-malas kan kerja, malas-malas kan, nggak semangat kan. Nah, saya mengalah loh, apa yang saya dapat saya kasih semua untuk anak-anak buah saya. Jadi ini semangat berbagi ini penting. Gimana kita mau mengatur orang lain kalau kita sendiri nggak mau rela berkorban. Nah, jadi padahal saya kalau pakai mobil saya ya maaf ya CR-V pakai Pertamax itu dengan pulang balik itu perlu 2 juta. Tolnya perlu 1 juta, 3 juta. Yang harusnya cukup untuk mobil ya, artinya Pertamax sama itu. Tetapi ya saya mengalah. Artinya ada nggak orang mau menjadi kepala sekolah malah membayar dirinya sendiri? Nggak ada kan? Nggak ada. Saya hanya menyampaikan, bukan sombong, bukan pamer, hanya ngasih contoh bahwa saya ini nggak ngomong saja ngasih tahu sama Anda. Tetapi Anda lihat, rezeki yang melimpah. Dari mana? Ya buku saya jalan, ya ada seminar, ya istri saya usahanya jalan, ya. Kita percaya sama Tuhan, ya. Itu Buya Hamka mengatakan, kalau kamu makan apa yang kamu punya, itu hanya akan jadi kotoran. Tetapi kalau kamu menyimpan apa yang kamu punya, itu akan menjadi warisan, jadi rebutan. Tetapi kalau kamu membagi apa yang kamu punya, wah itu simpanan sampai di surga di akhirat nanti. Ya, artinya apa? Berbagi ini nilainya jauh lebih tinggi daripada kita hanya untuk diri sendiri. Jadi ini ya relasi. Lalu ada 7 macam ya menurut Eloy Saluku yang bisa Anda kembangkan. Apa itu ya? Dengan keluarga, ya, dengan spiritual, dengan finansial, dengan sosial, dengan fisikal, dengan intelektual, dengan karir. Saya sekarang di CTM, kalau tadi ada gelar CTM, apa sih CTM? Certified Theocentric Motivator. Motivator yang mengandalkan diri pada Tuhan. Ini yang saya lakukan banyak menolong orang, ya. Apa itu? Ya misalnya ya, nomor satu itu science ya, poverty. Apa itu science poverty? Kemiskinan pengetahuan. Saya berbagi ilmu dengan buku saya, berbagi dongeng, itu menyemangati orang, sehingga banyak orang menjadi penulis, banyak orang menjadi pendongeng, banyak orang menjadi trainer. Jadi saya bisa membuat orang-orang itu sukses. Nah, yang mendengarkan saya semua ini, itu macam-macam. Ada yang dengerin saja, ada karena terpaksa, ada karena ingin belajar. Ingat ya, saya dulu orang desa anaknya 8, makan telur 1 dibagi 8, ayam sepotong kalau kenduri dibagi 8. Sekarang mau beli telur berapa kilo, mau beli ayam berapa biji. Tapi sekarang nggak penting. Yang ada malah berbagi. Ya, dulu miskin, tapi adik saya ya, semua sudah sarjana, semua nggak rebutan tanah, warisan dan sebagainya, masih utuh semua. Ya, jadi apa? Karena semangat yang tinggi, semangat untuk membantu, semangat untuk berbagi. Nah ini saya berbagi ilmu itu namanya ya poverty ya, science poverty. Lalu berbagi uang itu financial poverty. Saya dapat sedikit uang. Ada kadang orang karena sakit, ya karena terpaksa membayarnya sekolah, kayak kemarin yang masuk-masuk COVID itu, lalu anaknya siapa? Ya saya kirimin masker, saya kirimin sembako, saya kirimin uang untuk belanja. Ya nggak banyak, tetapi saya ukur kira-kira dia bisa hidup. Ya, tapi bahagia.
bisa membantu berbagi gitu. Nah itu poverty ya, science selalu poverty financial, keuangan. Lalu ada juga yang namanya poverty spiritual. Tadi kenapa saya mengatakan dalam buku saya ini banyak orang di Gramedia sukses di Cirebon, di Palembang, ya di Jakarta, di Jogja, karena berdoa maka target tercapai. Karena berdoa sampai 5 kali dapat tercapai. Bahkan ada yang 10xer, 10 kali lipat. Nah, ini maka doa itu penting ya. Attitude is everything ya. Sikap itu penting, but prayer ya change everything. Jadi kalau kita udah sikap baik, sopan, santun, ramah, melayani, belum goal, kurang. Prayer, doa. Bagi manusia nggak mungkin, tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Percaya sama saya sudah mengalami banyak. Ya, yang seperti saya katakan di awal, kita usaha ke rumah sakit mitra, usaha ke rumah sakit Mayapada, antri 13, 4, 15, antri 20, 21, 22, 23. Tapi begitu kita berdoa, langsung ada yang ngambil. Gimana itu? Dari mana itu? Saya percaya Tuhan, Allah yang membuat puskesmas Pinang Ranti bawa ambulans menjemput anak buah kami. Itu. Ini saksikan dalam kelompok-kelompok doa, saksikan di mana-mana, dan mereka, wah benar ini, mukjizat. Karena kita selalu mengharapkan mukjizat yang besar-besar. Padahal Tuhan itu ngasih karena kita yang sederhana. Tetapi hal kecil kalau kita katakan yang besar, itu luar biasa. Mata bisa melihat, hidung bisa mencium, mulut bisa ngomong, telinga bisa mendengar, tangan masih bisa merasa, itu artinya kita sehat, mesti kita syukurin. Ya, baik. Lalu ada financial poverty, ada financial spiritual, ya. Jadi kita itu, saya pakai gini bukan karena saya itu wah suci, lalu saya baik, banyak ibadah, pakai peci dan seterusnya, enggak. Saya menghargai Indonesia Belajar, menghargai Mas Dewa, Legita, Mbak Endah, Mas Dwi, ya saya harus seperti ini. Makanya sering saya menjadi MC yang terbaik, MC ideal, best kostum. Dan saya diundang di mana-mana. Kemarin juga baru diundang di Legenda Wisata Cibubur. Dan mereka kaget. Karena apa? Penampilan saya beda. Paling keren. Coba dilihat sekarang. Coba kita lihat masing-masing. Yang paling keren siapa? Ya saya lah. Mosok kamu? Ya saya dong. Jadi, oh ini kan harus pakai jas, pakai baju. Loh, ini kalau laundry udah berapa? Ya, tapi itulah latar belakangnya juga kelihatan. Happy New Year ya. 2021. I will go. Saya akan pergi. Pergi ngapain? Melayani. Punya tangan ya untuk melayani, punya hati untuk mengasihi. Bagaimana caranya? Melayani Tuhan lewat melayani sama, mengasihi Tuhan lewat mengasihi sama. Gimana Pak Danang? Tadi sudah saya sampaikan ya. Apa yang saya punya, saya berikan. Ya ilmu, ya sedikit uang, ya kita bagikan. Ya itu resolusi. Nah sekarang pertanyaan untuk kita semua ya, untuk nanti PR bagi masing-masing. Anda mau, ini kayaknya waktunya sudah mau habis ya. Ya itu kalau gitu pertanyaan aja Mas Dewa. Atau mungkin ada Oke, luar biasa. Ya, baik sahabat pembelajar yang join di siang hari ini, silakan kalau ada pertanyaan langsung tulis di Zoom group chat. Ini sudah ada yang masuk dari Mas Ardian. Saya tunggu untuk teman-teman yang sudah join ya. Ini Pak Nopen udah langsung ketawa nih Mas Nopen nih. Oke, Mas Ardian, selamat sore Pak Danang. Apakah Pak Danang pernah merasa lelah dalam tanda kutip saat berbuat kebaikan secara terus-menerus tanpa pamrih? Bagaimana mengatasi rasa lelah itu Pak? Terima kasih Pak Danang. Nah, kalau lelahnya itu gini Mas. Ada orang yang kalau sekali ditolong tidak ditolong terus. Ya. Itu lelahnya di situ. Bukan lelahnya kita itu, lelah dompetnya masalahnya. Saya itu bilang sama istri, wah kalau kita itu jadi kaya sebenarnya bisa nolong orang banyak. Jadi kalau lelah fisik itu ya saya cukup makan, tidur, istirahat, berjemur, minum vitamin, nggak masalah. Tapi lelah saya itu ya kalau banyak orang, kan ada orang yang kalau diminta tolong ya terus maunya setiap bulan sekolahnya dibayarin, minta sembako, lalu apa. Nggak ada misalnya usaha, misalnya jual lewat gerobakan kayak, atau dia mungkin ada usaha apa kayak gitu loh. Jadi kalau lelah nggak ada, semakin banyak membantu, semakin banyak itu, ya kalau lelah istirahat, itu aja gitu loh. Jadi memang kalau dompetnya lelah ya capek. Tapi saya sendiri ini loh teman-teman, kalau mau tahu saya ya gila saya itu. Sebelum COVID pun ya saya kalau misalnya kemana-mana kan supaya hemat, naik bus, Transjakarta, naik komuter lain, bawa uang sama istri kasih 100.000. Tapi kalau saya kadang itu untuk makan, untuk jalan dan seterusnya ya.
Tapi kalau ada orang misalnya itu entah itu penyapu jalan, entah itu orang gerobak atau mungkin orang minta-minta ya pencari botol bekas apa itu. Uang tuh saya bagi-bagi loh, saya kasih 20 20 20 loh. Atau orang yang gopek itu lah di jalan tuh Mr. Ogah itu loh. Kadang-kadang saya pulang nggak makan, saya kasih orang. Gila nggak? Gila. Tapi kan lihat orang supaya aneh kan. Tapi apakah saya kelihatan kayak orang lapar lelah? Enggak. Tuhan ngasih terus gitu. Jadi ya dilihat nggak dilihat orang, ya kita mesti berbuat baik. Nanti Tuhan yang beri kekuatan. Seperti yang tadi saya bilang sakit frozen tadi, dengan begitu saya jadi kepala sekolah yang tadinya kalau mau bayar tol sakit setengah mati tuh. Oh sekarang gini, biasanya gini sakit banget. Ini udah sakit banget, coba lihat Anda. Loh kan sehat kan. Ini justru karena bekerja nolong orang loh, gila nggak? Tuhan sembuhkan loh. Nggak supaya saya ini nggak hanya ngomong. Ya Mas Dia kan pernah ngeluh sakit frozen kan. Ya. Silakan Mas Dewa. Oke, semoga terjawab Mas Ardian ya. Jadi seperti itu jawaban dari Pak Danang. Mas Nopen Harik, adem banget Pak Danang kalau berkata-kata. Betul Pak Danang. Adem sih. Nah ya, adem. Semangat tapi adem isinya. Makasih. Ini karena Mas Dewa. Mas Dewa di atas kan, anginnya sejuk. Jadi. Oke, ini ada komentar dari Mas Nopen tadi. Betul Pak Danang, lelah dompet itu lebih capek daripada lelah fisiknya. Curcol itu namanya Mas Nopen. Kayak ini masalah semua orang ya. Lelah semua orang gitu ya Mas Danang ya. Iya nggak sih? Oh, kalau saya percaya Mas, saya suka heran itu. Misalnya saya ngasih 200.000 orang gitu. Lalu ada orang pesan saya buku itu 1 juta. Saya ngasih 400.000 orang itu. Ada orang beli 20 buku 2 juta. Ini saya mau ngomong gitu loh. Bahwa ternyata itu nggak habis-habisnya kalau Anda mau ngasih. Karena kita itu seperti talang ya, saluran. Semakin kita bisa ngasih banyak, maka Tuhan kasih saluran itu besar. Tapi kalau kita pelit untuk diri sendiri, kurang terus. Saya melihat ada yang begitu. Tapi ya pokoknya saya begini. Kalau kamu mau gitu ya tersuruh. Karena saya ngasih tahu ya, apalagi anak buah saya, apalagi saudara saya yang saya dekat ya, kasih tahu. Kalau kamu banyak mengeluh, kamu banyak meminta, kamu semakin miskin, semakin sakit. Dan kenyataan begitu. Malah sakit, ada masalah saja, anaknya hilang kayak, lalu sekarang kena COVID kayak. Nah itu karena apa? Karena nggak bersyukur. Maka tadi yang saya bilang ya di awal ya, this is not the year to get everything you want, but this is the year to appreciate everything you have. Kesehatan nomor 1, mahal harganya. Teman saya yang sakit karena COVID di rumah sakit yang mahal itu 250 juta dalam 2-3 hari. Dalam seminggu itu ada yang habis sampai 650 juta. Coba berapa mahalnya kesehatan itu. Syukurin yang kita punya. Luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa. Ya, silakan Mas Dewa. Oke, semoga Pak Nopen terjawab ya komentarnya dari respon sama Mas Danang. Ada lagi pertanyaan, silakan teman-teman Gramedia, rame di sana, ada Pak Agus juga yang udah buka kamera, ada Mas Nova juga, ada Mas Kristanto. Mungkin ada yang mau disampaikan langsung. Wah, luar biasa. Iya. Ini Ada penyemangat saya ini, dia bilang selalu itu. Tuh, mesti Mas Kristanto harus buka mic nih, udah di-mention. Ya ini tadi yang baru setir, driver sekarang udah mendarat, mungkin ada pertanyaan atau mau sharing, silakan. Ya, ini ada Mas Agus C. Ada? Mungkin Mas Kristanto, Mas Agus, ada pertanyaan? Terima kasih Pak, saya cuma senang aja dengar Pak Danang ngomong. Saya fans ya. Wah, terima kasih. Oh, Agus di kota mana Pak Agus? Jakarta. Oh Jakarta ya, oke. Iya. Ada komentar atau ada pertanyaan? Mas, gini ya, teman-teman lihat tentang Sriwijaya Air itu. Ada 7 teman, orang mau ke Pontianak. Saat tes di bandara, 5 lolos, lalu 2 enggak. Lalu akhirnya apa? Dia harus naik kapal. Boleh jadi yang 2 harus naik kapal itu rugi tiketnya, ya, rugi tiketnya. Tetapi apa yang terjadi? Teman 5 tadi yang lolos, tahu kan? Akhirnya yang 2 ini yang naik kapal paginya nyampe. Kemarin saya juga punya teman, ya, seorang pastor. Dia harus berangkat, tetapi pimpinan mengatakan, kamu tidak boleh berangkat. Kalau orangnya itu bandel ngeyel, nggak nurut sama pimpinannya, lewat loh. Tapi begitu dia nurut, mungkin dia udah di sana, wah saya ketemu teman ini acaranya gini-gini. Anda bisa bayangin kalau Anda pergi nggak jadi kan? Tetapi apa? Akhirnya berkumpul dengan teman-teman juga, diajak makan ngobrol mensyukuri.
Kadang-kadang seperti itu. Tapi ada satu lagi, ya, ada dua macam itu nggak salah, pramugari sama co-pilotnya. Nah, dia ini mestinya jadwalnya nggak yang itu, tapi dia maju supaya besok paginya ke gereja. Lihat ini, niatnya baik loh ya, tetapi menghadap Tuhannya terlalu cepat, bukan minggu pagi malah saat itu juga kan. Tapi ada yang pramugari juga kalau nggak salah itu, dia itu jadwalnya ditukar atau bagaimana, lalu akhirnya maka ada judulnya menjemput ajal. Artinya gini ya teman-teman, kita sekarang masih berkumpul, bisa ngobrol ini, kita syukurin. Ya bukan kita nggak suka, kita berduka sama mereka ya. Tapi kita maksud saya, Tuhan itu setiap saat bisa mengambil kita. Maka yang ada adalah kita mesti harus berbuat baik, ya banyak beramal, bersyukur sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Mohon maaf ya, kalau saya itu ambil sekarang pun saya siap kok. Bukan karena suci, enggak. Karena saya percaya Tuhan melihat, wah, kemurahan hati dia yang menyelamatkan saya, bukan karena kebaikan saya. Ya, semangatnya seperti ini ya. Kenapa saya gembira, senang, nggak capek, dan seterusnya. Tadi, entusias, spirit Tuhan ada di dalam saya. Dengan cara apa? Berdoa. Prayer change everything. That's it untuk sekarang ini utamanya. Ya. Maka pandemi ini adalah kesempatan yang dekat dengan keluarga, kesempatan yang dekat dengan Tuhan, kesempatan kita untuk percaya padanya. Dan nggak mengandalkan diri. Akhirnya jabatan, gelar, kedudukan, uang, nggak ada artinya semua. Kalau kita nggak ada. Iya nggak? Iya Mas Dewa. Halo, silakan Mas Dewa. Mas. Sinyal ya? Bagaimana sinyal? Ya. Halo? Ya, siap. Sudah dengar ya Mas ya suara saya? Oh, siap. Jelas. Oke. Ya, tadi ada trouble di studio. Oh, iya, Pak Agus ada yang mungkin disampaikan? Selain tadi menyampaikan, ternyata Mas Agus ini fans juga nih. Oh, ini teman CTM juga ini, Certified Motivator ini. Luar biasa beliau ini. Yeah. Dia itu orang yang pintar, yang bijak, tapi rendah hati. Nah, patut kita contoh seperti itu. Senyumnya kelihatan kan manis gitu ya. Yeah. Semanis malaikat surga. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada mungkin bisa Mas Danang closing statement untuk goal achievement kita pada siang hari ini, Mas. Jadi saya mengajak teman-teman itu goalnya itu nggak jauh-jauh ya. Nomor satu itu kesehatan, karena saat ini yang dipentingkan itu. Yang kedua, mensyukuri yang apa Anda punya. Entah pekerjaan, entah uang sedikit, berapapun itu Anda syukuri. Karena banyak orang yang susah. Ya. Dan lebih baik lagi itu kalau kita itu berbagi. Kami berkeluarga tadi pagi itu ya, 2 orang kadang-kadang merasa nggak pantas. Kok mendapat santunan uang. Tetapi apa kami terus kita pakai? Enggak. Langsung saat itu kita bagi orang untuk anak-anak yatim, orang yang orang janda yang nggak punya itu. Langsung kita bagi. Ini 300 untuk keluarga ini, yang 300 untuk keluarga ini. Karena kami sekeluarga bertiga dapat. Tapi langsung kita bagi. Bukan untuk kita. Artinya apa? Ini saya menjadi saluran bagi orang lain yang butuhkan. Ya, itu. Jadi intinya adalah kita tidak mencari apa yang kita inginkan, tapi mensyukuri apa yang kita punya. Kalau kita masih lemah, kita mesti berdoa. Dengan berdoa, ada antusias and di dalam theos. Kalau spirit Tuhan dalam diri kita, siapa berani melawan? Do the best and make God do the rest. Kita kerja yang sempurna, yang sebaik-baiknya, dan Tuhan akan menyempurnakan. Terima kasih, salam sehat, dan bahagia selalu. Danang datang untuk menang. Yes! Oke. Baik, terima kasih Mas Danang sharing yang luar biasa pada siang hari ini, dan terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah gabung, terutama teman-teman di Gramedia Pakuwon Surabaya, juga ada Mas Kristanto, ada Mas Agus juga, dan Mas Nopen juga, dan yang lain-lain yang tidak bisa dilanjutkan. Terima kasih, kita ketemu lagi dengan Mas Danang hari jam 2 minggu depan ya. Lebih semangat lagi. Ya, oke. Salam sukses luar biasa, stay healthy.